Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih ya. Oke, masih bareng sama Mas Eka pastinya dan, di kali ini Mas Eka akan memberikan informasi mengenai masih sama soal PIP nih. Kan banyak teman-teman yang ingin mengadu ingin curhat, kalau curhat ke Mas Eka lah, nggak apa-apa lah ya, tapi kalau ingin mengadu, tentang kebijakan-kebijakan, teman-teman bingung harus mengadu ke mana Mas Eka, gitu kan. Eee, ada ini ya, ada informasi untuk pengaduan itu teman-teman bisa ngadu ke mana aja nih, nanti Mas Eka akan informasikan gitu ya. Tapi sebelum itu untuk teman-teman yang baru bergabung nih ya, atau baru menemukan channelnya Mas Eka, yuk silakan subscribe dulu channelnya Mas Eka untuk mendapatkan informasi terupdate ya. Dan teman-teman juga bisa gabung di Telegramnya Mas Eka ya di sini ya di pojok kanan tuh ya, atau di Instagramnya Mas Eka atau di TikToknya Mas Eka. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke PIP-nya. Oke teman-teman ya, mungkin banyak dari teman-teman yang ngerasa, dia kan orang mampu, dia mah orang kaya, dia mah rumahnya aja sampai 7 tingkat udah kayak hotel ya. Dia mah mobilnya udah kayak showroom banyak banget, tapi ngapa dia dapat PIP, lah kita yang makannya susah kagak dapat PIP, itu gimana itu ya kan? Gimana ini pemerintah salah mulu ya ngasih dananya nggak sesuai sama ini, nggak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan, tepat sasaran gitu ya. Nah, mungkin banyak keluhan-keluhan seperti itu ya teman-teman ngelihat, "Aduh, dia orang kaya tapi kok dapet?" Gitu kan, "Saya yang ngontrak, saya yang cuma punya sepeda ontel gitu ya, tapi nggak dapet PIP padahal anak saya butuh tuh buat sekolah. Ngadunya harus kemana Mas Eka?" Gitu ya. Banyak yang curhat-curhat kayak gitu di komen-komen Mas Eka ya. Nah, sebenarnya sudah disiapkan kanal untuk pengaduan atau, ini ya, apa, kontak-kontak untuk pengaduan mengenai PIP ini ya. Jadi teman-teman bisa langsung menghubungi ya atau mengontak langsung atau ingin menanyakan misalkan, "Kok PIP saya nggak cair-cair ya?" Tapi kadang begini loh, misalkan sudah di situ nanti nanti Mas Eka jelaskan ya, nanti Mas Eka akan kasih tahu, ke aja harus mengadunya. Nah misalkan, tidak cair nih, terus ke sekolah. Orang sekolah bilang, "Coba dicek dulu ke banknya," gitu ya. Terus dari bank, "Coba dicek ke sekolah, di sekolahnya sudah didaftarkan atau belum?" Padahal di sekolah sudah didaftarkan, terus di bank, "Coba dicek di sekolahnya." Itu begitu aja terus, akhirnya orang tua, "Ah udahlah capek, bete," gitu, jadi dipingpong-pingpong ya. Jadi mudah-mudahan nih informasi ini bisa memberikan informasi kepada teman-teman semua ya, mana harus mengadu. Oke, langsung aja yuk di sini. Nah, dari hasil sosialisasi program Indonesia Pintar ya, pengaduan PIP ini ada pengaduan yang misalkan pengaduan, kayak tadi penyalahgunaan PIP dan segala macamnya ya, teman-teman bisa mengadukan langsung nih di sini nih ya. Tuh udah banyak 6 tuh, 6 ada 6 instansi ya atau ada 6 ya 6 instansi benar, bukan instansi sih. 6 tempat layanan pengaduan ya. Pengaduan terkait PIP Dikdasmen dilayani oleh yang pertama nih, Unit Layanan Terpadu atau ULT Kemendikbudristek melalui alamat yang pertama nih telepon, kalau misalkan teman-teman mau melalui telepon ya hotline 177 itu silakan langsung telepon. Nah, dia langsung ke ULT tuh, Unit Layanan Terpadu Kemendikbudristek, perihal mengenai, pengaduan PIP, apa pengaduannya gitu. Nanti teman-teman bisa curhat di situ, bisa menyampaikan di situ pengaduannya apa. Kemudian melalui, surat elektronik, tuh surel itu surat elektronik ya teman-teman ya. Itu bisa melalui email di pengaduan@kemendikbud.go.id dan juga di halaman ult.kemendikbud.go.id. Jadi teman-teman tinggal mengakses, alamat ini untuk Kemendikbudristek ya. Terus kalau misalkan, "Ah, susah dihubungi," bisa ke Puslapdik melalui Si Pintar pada menu pengaduan. Nah, ini untuk, Puslapdik ini untuk sekolah nih ya, misalkan, "Waduh, kok data anak saya tiba-tiba hilang," gitu. Kemarin, atau satu menit yang lalu ada, terus 2 menit kemudian anaknya tidak ada. Nah, bingung nih. Nah, untuk teman-teman yang mengelola PIP di sekolahnya ini bisa mengadukan melalui Si Pintar ya. Kemudian ada Dinas Pendidikan Provinsi melalui tim pelaksana PIP tingkat provinsi dan teman-teman juga bisa melalui tim, pelaksana PIP tingkat provinsi. Kemudian Dinas Pendidikan Kabupaten Kota melalui tim pelaksanaan PIP tingkat kabupaten atau kota. Jadi di sini juga bisa misalkan di provinsi enggak, ya kejauhan ke kabupaten atau kota. Dan teman-teman juga bisa melakukan pengaduan ke Satuan Pendidikan melalui tim pelaksana PIP tingkat satuan pendidikan. Jadi teman-teman mungkin ya di satuan, pendidikan atau di sekolahnya, itu pasti ada tim pelaksana PIP atau, operator PIP-nya lah, begitu simpelnya ya. Teman-teman bisa mengadukan ke situ atau kepala sekolahnya langsung.
temuin ya. Nanti kepala sekolahnya akan mengkonfirmasi biasanya ke teman-teman yang memegang, sistem, si pintarnya atau yang mengelola PIP gitu. Misalkan, "Anak ini nggak dapat kenapa?" Oh, nanti dijelaskan, "Karena begini 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 begini," gitu ya. Kemudian juga di sini teman-teman nih, bank penyalur di tingkat pusat dan atau di tingkat wilayah atau cabang nih yang Mas Eka sampaikan tadi ya. Misalkan kagak cair nih ya, "Wah, kok saya nggak cair?" Udah datanya ada, sudah diaktifasi dan ada SK penerima. Dia udah cair nih, terus datang ke bank, eee, "Mau ngapain nih?" Ketemu Mas Sapam kan, "Ini Pak, saya mau laporan ini, dana PIP saya tidak cair." Lah masuk, terus ketemu sama customer service-nya, terus customer service-nya pasti ngomong kayak gini, "Ibu, ini udah Bapak, ini udah dicek, coba tanyakan lagi ke sekolahnya." Gitu. Terus dari sekolah dicek kan udah muncul nih ya, datanya ada, udah ada, "Ya udah Bu, ini tinggal dicek aja ke bank," gitu. Terus aja begitu muter-muter ya. Jadi kasihan juga teman-teman ya. Jadi pastikan aja teman-teman ya kalau misalkan, namanya sudah ada nih, sudah masuk ke SK penerima insyaallah sih gampang cairnya gitu ya. Nah teman-teman tinggal nanti ngeceknya secara berkala ya, jangan tiap hari juga ngecek ke bank, nanti orang banknya sampai sapam banknya itu hafal. Begitu mau datang, "Ibu mau langsung ngecek PIP ya?" Jadi, ya secara berkala lah, seminggu sekali atau seminggu 2 kali gitu, jangan sering-sering juga karena dana PIP juga nggak tiap bulan keluarnya, kan begitu ya teman-teman. Jadi ini, pusat pengaduan terkait PIP ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mengadukan ya, pengaduan menyertakan informasi yang jelas, wajib dan dapat dipertanggungjawabkan tuh teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman pengen ngaduin ada temen atau ada tetangga yang sekiranya punya mobilnya kayak showroom, ya, rumahnya kayak hotel sampai lantai 7 gitu, tapi menerima PIP, ya silakan ya, bukti valid dan bisa dipertanggungjawabkannya itu disampaikan. Misalkan saya pengen ngaduin tuh anak itu harusnya nggak dapat PIP tuh, dia mah bapaknya orang kaya gitu, dia mah ibunya orang kaya, kos-kosannya aja, dari ujung ke ujung tuh kos-kosannya gitu kan, bapaknya, kiosnya di pasar itu banyak gitu ya. Nah, itu harus dibuktikan atau bisa dipertanggungjawabkan buktinya untuk pengaduannya, gitu ya teman-teman ya. Oke, teman-teman itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Seperti biasa jika ada pertanyaan, silakan langsung tanyakan saja di kolom komentar. Jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe channelnya Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi. Oke, Mas Eka undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.